Hari ini kita lanjutkan penyajian data dengan diagram bentuk kedua, yaitu diagram batang. Diagram batang. Diagram batang ini adalah penyajian data dengan menggunakan batang yang arahnya vertikal, batang-batang yang arahnya vertikal, maupun horizontal. Nah, misalnya data dengan menggunakan batang-batang yang arahnya vertikal maupun horizontal yang tingginya sesuai ya. Panjang batang sesuai dengan jumlah data objek masing-masing objek ya. Objek. Nah, kalau berbeda dengan ya, garis lebih cenderung pada data kontinu ya. Walaupun boleh ya diagram batang dengan data ini kontinu, tapi kalau garis biasanya lebih tepat menggunakan data-data yang kontinu. Nah, yang sifatnya misalnya perkembangan atau penurunan suatu data. Jadi lebih tepatnya untuk lingkaran. Tapi kalau batang ini bisa dengan data-data diskrit ya. Nah, misalnya kita ambil contoh misalnya dalam sebuah sekolah, misalnya sekolah SMA Negeri 2 memiliki penggemar olahraga, peserta olahraga sebagai berikut. Kita masukkan ke tabel. Nah, misalkan ada ekstrakurikuler, misalnya jenis olahraganya, jumlah siswa. Misalnya yang pertama biasanya sepak bola. Kemudian voli. Habis itu basket. Badminton atau bulu tangkis. Dan yang terakhir itu misalnya tenis meja. Nah, peserta sepak bola ini misalnya ada 100 orang. Voli itu ada 80 orang. Kalau basket 40, bulu tangkis itu misalnya 20, tenis meja itu 10 orang. Nah, kalau kita gambarkan, yang pertama dengan bentuk, misalnya kita gambarkan tabelnya ya, dalam bentuk grafiknya. Ini misalnya yang tegak ya, vertikal. Kemudian kita coba, misalnya ini datanya kita tulis di sini 1, sepak bola saya singkat SP, voli, basket, bulu tangkis, dan tenis meja. Nah, misalnya kita pakai ini 100 kelipatan 20 aja ya. 20, 40, 60, 80, 100. Nah, kalau kita perhatikan di sini sepak bola tertinggi ya. Sepak bola tertinggi kita bikin nah seperti ini. Oke, sudah. Kemudian voli turun lagi ya. 80. Kemudian basketnya 40. Yang bulu tangkisnya 20. Ya, ini hitungannya kayak gini. Nah, ya. Nah, yang terakhir itu 10. 10 tuh berarti separuh dari 0 dan 20 ya. Nah, ini tenis meja. Jadi bentuknya seperti itu. Bisa saja data ini diputar sebelah sini. Ini datanya ke sebelah. Ini yang datanya yang sifatnya arahnya vertikal.
Yang ini horizontal. Nah, sekarang kita misalnya ini sepak bolanya ke sebelah sini, sepak bola, voli, basket, bulu tangkis, dan tenis meja. Ngarah ke situ ya. Nah, kalau kita ini jumlahnya 20, 40, 60, 80, 100. Sepak bolanya 100 ya, jadi kita bikin kotak seperti ini. Jadi bentuknya yang horizontal. Kemudian poli 80 ya. 80. Bulu basket ada 40. Bulu tangkis ada 20. Tenis mejanya ada 10. Separohnya ya, maaf, kelebihan ya. Jadi bentuknya seperti ini yang horizontal. Nah, di diagram batang ini kalau datanya sifatnya lebih dari 2, lebih dari 1 ya, bisa dibikin untuk tabel yang ganda. Misalnya data tadi kita misalkan ini saya kembalikan jadi jenis olahraga, nah, misalnya jumlah ya, ini jumlah. Saya pecah jadi laki-laki dan perempuan. Ini jenis olahraganya. Tadi sepak bola, basket ya, basket, voli, bulu tangkis, tenis meja dan tenis meja. Tadi sepak bola 100 orang, misalnya yang laki-lakinya itu 90 ya, perempuannya yang main sepak bola. Oke, saya tambah lagi ini 80. Berarti perempuannya adalah 20. Kalau basket itu jumlahnya 80, itu ada 40 misalnya. Kemudian poli misalnya ada 40 orang, 20 laki-laki, 20 perempuan. Bulu tangkis itu ada 20 orang, misalnya yang laki-lakinya itu ada 14, yang perempuannya ada 6. Kemudian tenis meja itu ada 20 orang, yang laki-lakinya misalnya kita kasih misalnya 12 orang, yang perempuannya adalah 8 orang. Jadi kita bisa bikin bentuk tabelnya ya, bentuk diagramnya. Kita pecah, misalnya ini kita sebut sepak bola. Yang ini saya kasih tanda basket, ini voli, yang ini bulu tangkis, dan yang terakhir tenis meja. Kalau datanya tidak hanya satu, maka grafiknya juga batangnya juga lebih ya. Dalam satu sepak bola itu 80 dengan 20. Bisa kita kasih tanda di sini kelipatan yang tertinggi 80 ya. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Jadi saya kasih kelipatan 10 ya. Nah, sekarang kita lihat yang sepak bola. Sepak bola itu laki-lakinya ada 80. Kita bikin ya, oke. Jadi yang wanitanya ada 20. Nah, saya bikin tabel seperti ini. Oke. Kemudian yang basket 40 ya, karena ada 80, jadi kita bikin basket ada 2 batangnya dengan sama tinggi.
Nah, kemudian poli, ini agak geser sedikit nanti ya. Poli kita bikin 20-20 ya, 20. Terlalu besar ini tadi. 20. Bulu tangkis 14-6. 14 itu berarti nggak sampai 20. 6 itu berarti di bawahnya lagi ya. 6-nya ke bawahnya lagi. Berarti di bawah 10. Nah, kemudian tenis meja 12 lebih sedikit dari 10. Maaf, terlalu tinggi ya, 10. Ini ditinggikan sedikit. Kemudian 8 itu di bawah 10. Tinggi sedikit dari yang sebelahnya. Nah, jadi kalau kita kasih warna, misalkan yang sepak bola kita kasih warna hitam, arsiran hitam. Yang laki-laki maaf ya. Nah, yang perempuan misalnya kita kasih arsir warna merah. Nah, jadi kita kasih keterangan di sini. Keterangannya yang kotak yang arsirnya hitam dan kotak yang arsirnya merah. Arsir merah. Ini kita sebut laki-laki. Yang ini perempuan. Jadi bentuknya seperti itu. Jadi grafiknya seperti gambar tersebut. Nah, kita bisa, data ini juga lebih dari 3 bisa ya, lebih dari 4 atau lebih banyak lagi, maka ini batangnya akan semakin banyak. Jadi bentuknya seperti itu. Nah, yang kedua kita masuk ke diagram lingkaran. Yang keempat ya. Kemarin ini yang, maaf ya, ini yang kedua, maaf, ini yang ketiga. Diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah penyajian data. Ini penyajian data dengan menggunakan sektor-sektor. Sektor-sektor ya. Ini bisa dalam bentuk persen, dalam bentuk persen ya. Persen atau derajat. Nah, kita ambil contoh data ini tadi, kita pakai data yang tadi ya. Kita ambil contoh tadi datanya. Misalkan tadi olahraganya apa, jumlahnya, jumlah pesertanya. Misalnya sepak bola itu sepak bola ada 100 orang, basket ada 80 orang, voli ada 40 orang, bulu tangkis ada 20 orang, tenis meja juga 20 orang. Nah, kalau kita perhatikan gambar ini, kita sebenarnya harus menjumlahkan. Pertama kita pakai yang persen ya. Persen itu kita jumlahkan 180 tambah, kita hitung 180 tambah 40 tambah 40. Jadi jumlahnya 260 ya. 260. Nah, 260 ini kalau kita menyatakan dalam persen, kita juga nyatakan dengan derajat ya. Kita nyatakan dengan persen, berarti 100
per 260 dikali 100% ya. Kalau kita sederhana hitung 260 ini sekitar 38,46%. Kemudian yang kedua 80 per 260 kali 100. 30,77 ya persen. Kemudian kalau 40 per 260 kali 100 ini 40 bagi 260 kali 100 sekitar 15,38%. Dan yang terakhir 20 per 260 kali 100 kita nyatakan 20 bagi 13 ya 7,7%. Yang 20 per 260 kali 100 juga 7,7%. Nah, kita jumlahkan ya. Kalau lebih ya kita kurangi ya. 38, juga dinyata ini dalam persen. Yang kedua yaitu dalam derajat. Nah, sekarang misalnya 100 per 260 kali 360 derajat itu sekitar 138,46 ya. 138,46. Kemudian yang kedua 80 per 260 kali 360 derajat itu bisa dinyatakan dengan 110,77 derajat. Yang ketiga 40 per 260 derajat kali 360 itu bisa dinyatakan dengan 55,39 derajat. Kemudian 20 per 260 kali 360 derajat itu sekitar 27,69 derajat. Sama ya, 20 260 kali 360 derajat itu sama dengan 27,69 derajat. Nah, bentuk ini kita bisa buat di dalam diagram lingkaran. Dengan melihat data di sini kita bisa masukkan ke dalam diagram lingkaran. Kita coba ke dalam diagram lingkaran. Misalkan saya bikin lingkarannya. Ya, titik tengahnya. Maka kita perlu busur untuk menentukan yang pertama tadi sepak bola. Itu sekitar 36 titik tengahnya ini ya. Titik batasnya ini kita garis ya. Itu sekitar 100, saya taruh di sini 100 dari 0 138, berarti mendekati 40. Berarti ini sepak bolanya ya. Nah, tarik. Ini sepak bola. Tadi persennya adalah 38,46%. Kemudian basket. Basket itu ada 80 orang dari berarti 110,77. Anggap aja 112 ya. Saya mulai dari 0, saya tarik dari 0. Ini 90 berarti 110 di sebelah sini ya. Lebih sedikit 100 ya, pas di sini ya. Ini adalah basket ya. Basket. Kalau persennya adalah 30,76%. Nah, sekarang yang berikutnya. Poli itu 55 derajat ya. 55 derajat
Kita tarik 55, kita ambil titik nolnya di sini. 55. Berarti ini 50, 55 tepat di sini antara 60 ya, 55. Nah, ini namanya tadi voli ya. Voli itu persennya 15,38%. Nah, kemudian ini kita bagi dua yang sama ukurannya atau sekitar 27. 27 saya ukur dari yang ini boleh. Awalnya 27 berarti ini 27 hampir sama ya, ini 27 ya. Nah, jadi belah dua. Belah dua ya karena sama persennya ya. Ini namanya tadi bulu tangkis. Bulu tangkis persennya adalah 7,7%. Kemudian tenis meja 7,7%. Nah, ini bentuk dari diagram lingkaran. Disebut diagram lingkaran ya. Dari grafik tadi, dari tabel tadi kita nyatakan dalam diagram lingkaran. Nah, kalau di diagram lingkaran berarti kita kasih warna yang berbeda ya. Misalnya basketnya. Kemudian kasih biru ya. Nah, kemudian kita kasih warna hijau. Nah, kalau saya kasih warna kuning ya untuk kemudian warna merah sudah, warna hijau sudah, warna ungu. Nah, jadi kita kasih di sini keterangannya. Keterangannya saya kasih kotak dulu ya. Kotak yang pertama, kotak kedua, kotak ketiga, kotak keempat, kotak kelima. Ini saya kasih label namanya sepak bola. Yang ini saya kasih nama basket, voli, bulu tangkis, tenis, meja. Nah, saya kasih warna tadi, warna yang pertama sepak bola tadi, sepak bola warna biru ya. Kemudian basket warna merah, voli hijau, bulu tangkis kuning, kemudian basket tenis meja ungu ya. Jadi seperti ini. Ini diagram, kalau di gambarnya usahakan dia dalam lingkarannya pakai jangka ya, jangan pakai langsung agar lebih rapi. Nah, ini datanya, ini gambarnya. Pertama kita bikin persennya. Kemudian kalau kita ingin membuat ke dalam derajat biar bisa diukur menggunakan perbandingan derajat dikalikan 360 dan gambarnya seperti ini ya. Nah, demikian kita sudah belajar sampai diagram lingkaran. Dan kita lanjutkan nanti adalah diagram batang daun. Selanjutnya kita lanjutkan dengan materi kita berikutnya, yaitu yang keempat, penyajian data dalam bentuk diagram batang daun. Nah, diagram batang daun ini adalah suatu metode penyajian data statistik dalam kelompok batang dan daun. Memang jenis ini memang jarang kita temukan
dalam kehidupan kita sehari-hari ya, statistik yang bentuk-bentuk secara umum jarang kita temukan, tapi kita pelajari pada hari ini. Misalnya yang disajikan data sebagai berikut. Misalnya yang pertama A, 4, 3, 5, 8, 17, 16, 19, 21, 24, 26, 32, 37, 38. Yang B misalnya 1, 4, 7, 9, 18, 20, 23, 26, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 51, 55. Nah, sekarang kita coba menyajikan datanya dalam bentuk batang daun. Kita jawab yang A sebelah sini ya. Kita kelompokkan yang mana sebagai batang dan yang mana sebagai daun. Nah, batang yang batangnya 0 itu kita lihat yang bilangan puluhannya yang tertinggi 0, yang terendah 0, ada 1, 1, 2, 3. Nah, maksudnya ini puluhannya. Sekarang yang batangnya 0, artinya satuan saja, berarti 4, 3 ya. Saya urut 3, 4, 5, 8. Nah, sekarang yang batangnya 1. 1 itu 17, ini kan batangnya 1. Daunnya 7. 6 ya, kita urut aja 6. 6, 7, 9. Nah, yang batangnya 1, daunnya pasti yang satuannya. Nah, sekarang batangnya 2. Ini ada 21 ya, berarti 1, 4, 6. Nah, yang batangnya 3. Batangnya 3 ada 3, 32, 37, 38. Berarti daunnya adalah 2, 7, 8. Jadi begitu cara menentukan diagram batang daun. Yang B, kita yang B. Kita lihat itu ya batangnya. Kita bikin itu lagi tabel. Batangnya dimulai dari 0 sampai 5 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang kita lihat daunnya. Daunnya yang batangnya 0 berarti puluhan dengan puluhannya tidak ada, artinya langsung satuan, berarti 1, 4, 7, 9. Nah, sekarang yang kedua, yang batangnya 1. 1 itu batangnya 1, daunnya 8 atau 18 ya. 18 itu batangnya 1, daunnya 8. Tapi nggak ada lagi yang 1 ya, cuma 8. Nah, sekarang batangnya 2. Batangnya 2, 20, 20, 23, 26 ya, ada 3. Berarti 0 daunnya, 3, 6. Nah, sekarang yang ketiga, batang 3. Ada 1, 2, 3. Ada 3, batangnya 3 dengan daunnya 5, 7, 9. Yang batangnya 4. 41, 43, 45 dan 47. Berarti 1 daunnya, 3, 5, 7. Yang batangnya 1, batangnya 5 ada 2 yaitu dengan daun 1 dan 5. Jadi bentuk penyajian datanya boleh seperti ini. Berarti kalau kita sudah menguasai batang dan daun, berarti kita paham, oh ini ada bilangan satuannya 3, 4, 5, 8. Bilangan puluhan dengan depannya 1 adalah berarti ada 16, 17, 19.
21, 24, 26, 32, 37, 38. Jadi bacanya seperti itu. Jadi orang bisa memahami kalau sudah menggunakan batang dan daun. Nah, ini batang yang skalanya memang umumnya skala 10 ya. Skala 10 itu dimulai daunnya dari 0 sampai 9, 10 sampai 19, 20 sampai 29 dan seterusnya. Nah, jadi yang bentuknya skala 10. Nah, gimana kalau skala 5? Nah, yang kita coba skala 5. Skala 5 kita ambil data yang atas. Kita ambil data B. Data B. Nah, kita coba. Skala 5. Kita bikin tabel lagi. Skala 5 itu berarti apa? Skala 5 dimulai dari 0 sampai 4. 5 sampai 9. 10 sampai 14 dan seterusnya. Jadi dimulai dari, kalau sudah lewat dari 5 berarti sudah masuk ke skala berikutnya. Nah, sekarang yang batangnya 0, skala pertama 00 maksudnya. 00 itu maksudnya dari satuannya dari 0 sampai 4. Kita hitung data tadi yang di atas, kita lihat lagi yang bagian B, yang 0 berarti 1 dan 4. Nah, sekarang yang 0 yang kedua, 0 yang sudah 5. 0 yang berikutnya, berarti lebih dari 5, 5 ke atas ya. 7 dan 9. Nah, sekarang yang 1. 1, kita coba ya, sambil dilihat datanya kelihatan. Yang 1, batangnya 1, yang kelompok 0. Ya, kelompok 0, berarti ini nggak ada ya, kosong ya. Karena ini 18, sudah 18 berarti 115 lagi. Lebih dari 5 berarti 8. Nah, sekarang 2 yang kelompok batangnya juga kelompok 0 sampai 4. Berarti 0 sampai 4 ada 1 ya, 0 dan 3. 2 yang sudah ada 5-nya. 2 yang ada lebih dari 5 ya, 26 ya, berarti 6. 1 saja. Sekarang 3. 3 yang ada 0-nya. 3 yang 0 ya. 3 pertama. 3 pertama nggak ada ya, kosong. Ini 35 langsung. Berarti 3 yang 5. 35 ada 5, 7, 9. 5, ini kosong ya. 7, 9. Saya lanjutkan yang ketiga, 4 yang mulai 0. 4 ada 1, 3, 1 dan 3. Saya tambahkan lagi ya, tabelnya kurang. Di 4 yang sudah 5, kelompok 5. Pangkat 4, batangnya puluhannya 4, tapi 5 sampai 9 satuannya. Berarti 5, 7. Nah, sekarang 5 yang pangkatnya 0, batangnya 5, yang dari bilangannya dari 0 sampai 4 itu ada 1 saja, yaitu 1 ya. Kemudian 5 yang pangkatnya 5 itu ada 1 juga, yaitu 55. Ya, jadi bentuknya sini. Ini kalau skala 5, skala 5. Ini skala 5 ya. Cuman jarang digunakan skala 5. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan tentang penyajian data dari mulai diagram garis, diagram batang, diagram lingkaran, dan diagram batang daun.